orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, shalom, damai, damai, damai dan sejahtera bagimu sekalian dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya! Bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kasih setianya tidak pernah berubah, selalu baru setiap pagi. Pagi semuanya. Saya menyapa yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Halo semuanya yang menyapa yang ada di live streaming, Instagram, TikTok, YouTube, dan di Facebook. Damai Tuhan Yesus Kristus selalu beserta kita. Saya bersyukur hari yang baru itu ada kesempatan saya kembali bisa melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian. Tentu setelah doa pribadi sama Tuhan, saya bersyukur sekarang saatnya saya ministry melayani Bapak Ibu sekalian. Orang-orang sakit, orang-orang lemah, orang-orang yang sedang dalam pergumulan susah, percayalah kasih Tuhan menyembuhkan dan melepaskan Anda dari kesulitan dan membuat engkau percaya kepadanya sungguh-sungguh, sehingga dari hati yang paling dalam terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Puji Tuhan, let's go, kita mulai dan kita memuji Tuhan dengan segenap hati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Satu pujian yang sudah memberkati jutaan orang dan hari ini hadir menguatkan Bapak Ibu sekalian. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu ya Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu ya Tuhan, kami bersyukur sekali. Nyata di dalam hidupku,
Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup ini sungguh amat luar biasa. Puji Tuhan. Sebuah pujian yang menguatkan kita semuanya. Jalan-Mu tak terselami. Makasih. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yes, selalu nyata di dalam hidupku ini. Arti kehadiran-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi. Tuhan Yesus baik banget. Amin. Sekalipun kita dalam situasi-situasi tidak seperti yang kita ingini dalam hidup kita, manusia itu banyak maunya, ya. Tetapi saat dengar firman, kita boleh dikuatkan dan mengselaraskan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini. Perbanyak bersyukur, karena bersyukur itu juga salah satu resep kesembuhan. Bersyukur itu juga menguatkan kita dan menenangkan hati yang sedang galau. Ketika ramai-ramai, perbanyak bersyukur. Puji Tuhan. Ayo, ketika ramai-ramai, perbanyak bersyukur. Bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan begitu peduli kepada setiap kita. Halo semuanya, saya menyapa yang di kota-kota. Terima kasih Pak Rutung,
Medan, Sumut, dan kota-kota lain. Ya, doakan nanti tahun ini Pastor bisa keliling datang berdoa ke sana ya. Banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup ini. Rancangan indahnya terjadi di hidupmu. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Nya sempurna. Amin. Makasih. Nyata dalam hidupmu, ku bersyukur. Bapak, angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak hal yang kita lupa syukurin. Kadang-kadang mengeluh, tetapi ketahuilah kasih setia Tuhan sangat melimpah atas hidup orang percaya. Mari bersama-sama kita bersyukur secara pribadi kepada Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita bahwasanya Tuhan baik dalam hidup ini. Amin. Banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup ini, rancangan indahnya terjadi di hidupmu. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Nya sempurna, nyata dalam hidupmu. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin. Halo semuanya, terima kasih yang sudah bersama-sama kita. Saya berterima kasih ya, karena Bapak Ibu begitu antusias membagikan, men-share, komentar, dan ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang hadir, yang menguatkan saya pribadi, memberi semangat dalam pelayanan, dan juga pemirsa terkasih dimanapun berada, tetap setia sama Tuhan Yesus. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau sediakan bagiku. Saat keadaanmu tak sejalan denganmu, tetaplah bersyukur. Tetap hatiku bersyukur, Tuhan Yesus yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap naikkan syukurmu, Tuhan Yesus yang terbaik. Setia Tuhan turun mengalir memenuhi setiap kita. Amin. Mari katakan bersama-sama. Ku bersyukur selalu dalam kepergumulanku. Percayalah, ada rencana yang indah Tuhan sediakan bagimu. Saat keadaanmu tak sejalan denganmu, tetap naikkan syukurmu,
Tuhan Yesus yang terbaik. Saat sekelilingmu tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Tuhan Yesus yang terbaik. Kami mau bersyukur padamu Tuhan, saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Tuhan Yesus yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hatiku, tetap naikkan syukur. Tuhan Yesus pegang kendali, tetap ku ucapkan syukur, tetap ku ucapkan syukur, tetap ku ucapkan syukur. Tuhan Yesus pegang kendali. Pastor ini lagi sedih, Bapak Ibu yang terkasih, lagi sedang bersedih. Kemarin tiba-tiba salah satu dogi yang pastor dipercaya untuk pelihara, orang taruh kasih gitu, nggak dirawat ya. Akhirnya kita rawat berapa tahun gitu. Kalau kemarin tiba-tiba dia sakit, lalu setelah kita kasih makan tidak mau, kita periksakan ke dokter hewan, dan akhirnya diputuskan untuk dirawat gitu. Pas dirawat 1 hari, pagi-pagi kita suruh belanja, pergi ke pasar beli hati untuk direbuskan, lalu dimasakin makanan untuk kita antar kasih makan. Dan ternyata sampai di sana, dogi salah satu yang pastor dipercaya untuk merawat, kita kasih nama Coklat, dinyatakan udah mati, meninggal. Wah, ini sedih sekali. Akhirnya kita
kemarin siang waktu antar itu dengan tubuh yang kekar, kasihan, bulunya coklat. Waktu pulang kita bawa itu sudah mengecil dia, dibungkus dengan itu ya, pet. Ya, sedih sekali ya rasanya. Makanya saya bilang buat diri saya sendiri sama orang-orang, udah sekarang ini sisa 8 ekor ya. Udah nanti buatinnya sudah lubang-lubang kecil lah. Nanti kasih nama masing-masing. Habis itu sedapatnya saya nggak mau lagi deh pelihara setelah ini. Yang ada sudah, nggak mau tambah-tambah lagi karena saya mungkin bukanlah doggy lover, bukan. Saya tidak terlalu gimana, cuman mudah gitu terbawa perasaan gitu, perasaan. Jadi sedih gitu. Kita mau antar makanan, kasih makan, udah dimasakin, ternyata sudah tidak ada kasihan. Iya. Ya, pujian tadi itu memberkati gitu. Sekalipun yang kita alami tidak seperti apa kita mau ingini, ya. Sedih kita. Kalau apa yang kita ingini beda yang terjadi. Iya, tapi di sini kita bisa untuk terus bertumbuh dalam Tuhan, terus belajar dalam Tuhan ini, bahwa ya itulah kehidupan. Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang datang, ada yang pergi. Setiap hari ada new season, musim yang baru. Ini sedikit cerita pagi Pastor Andy sebelum kita sebentar sharing terberkati dengan firman Tuhan. Ya, mungkin saudara punya kisah yang lain dalam kehidupan ini yang kita alami kemarin. Tapi satu hal yang pasti, meskipun beda kisah, beda cerita, beda momen, tapi kita harus punya pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan itu selalu menguatkan kita. Pengharapan dalam Tuhan itu selalu memberikan kita kekuatan yang baru. Pengharapan dalam Tuhan itu selalu membangkitkan kita. Nah, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan di Time for Bible. Untuk apa? Melihat ayat-ayat firman di mana Tuhan bicara dan cara apa Tuhan menolong dan bisa menyembuhkan kita. Dalam Bible mencatat dan berlaku sampai hari ini, bahkan lebih luas lagi cara Tuhan sanggup menolong kita. Tujuannya apa dengar firman ini? Supaya kita semua kuat, berpengharapan, jangan menyerah, tidak boleh putus asa. Tuhan selalu punya cara untuk menolong hidupmu dan hidupku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Baik, sekarang saya akan bukakan ayat firman Tuhan. Tolong Bapak Ibu bantu ketik di kolom komentar. Setelahnya disiarkan, di-share, lalu Pastor bertugas membacakan dan Anda mengaminkan kiranya rema-rema ini menjadi sarapan rohani terbaik bagi Anda terkasih di hari ini. Yang pertama, Tuhan
bisa menolong dan menyembuhkan kita melalui air. Ya, ketik rame-rame melalui air. Ya, sudah. Sekarang ayatnya kita melihat Yohanes pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Setelah ketik melalui air, ya, kita sekarang masuk di ayat firman Tuhan bilang apa? Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Baik, setelah diketik, disiarkan, di-share, sekarang tugasnya saya membacakan. Ada tertulis dari Yohanes 9, 6 sampai 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, Tuhan Yesus ya, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi orang buta ini disembuhkan dengan air. Air apa? Air ludah. Air apa? Air di kolam Siloam. Kalau orang Jawa bilang apa? Air ludah. Ih, gilane, jijik. Tapi ini Injil mencatat dengan tujuan supaya kita bisa melihat, sekalipun caranya aneh, tidak lazim, tetapi Tuhan tetap bisa menolong orang sakit ini untuk menerima kesembuhannya. Dengan apa? Melalui air. Air apa? Air liur, air ludah, dan juga air di kolam Siloam. Ya, jadi kita jangan anti dengan pelayanan air doa. Banyak sudah disembuhkan sama Tuhan karena Bible pun mencatat, bahkan lebih ekstrim, Tuhan Yesus pakai air, bukan air PDAM, bukan air kemasan, bukan air yang dimasak, air minum, air ludahnya. Kadang-kadang orang itu suka komplain, caranya nggak lazim. Tapi apakah orang buta itu komplain? Enggak. Dia mengalami, dia disembuhkan. Orang-orang Farisi mungkin waktu itu berkata, ih, jorok amat sih, apa nggak ada cara lebih santun? Ya, Tuhan punya cara. Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan menyembuhkan kita. Puji Tuhan, saya maju, ya, rasanya pingin sharing panjang-panjang, waktu sudah 6:51 Wita. Yang kedua, saya melihat dalam Bible, ya, yaitu dengan melalui minyak. Di mana ayatnya minyak? Silahkan saudara ketik melalui minyak. Ketik rame-rame melalui minyak. Ya, ayatnya di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Puji Tuhan. Silahkan Bapak Ibu ketik ayat-ayat suci firman Tuhan ini. Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Puji Tuhan. Ada tertulis,
Saya bacakan bagi Bapak Ibu pemirsa sekalian terkasih. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Tuh, penatua-penatua Anda diurapi Tuhan untuk mendoakan orang sakit. Jangan minder, saya kan bukan pendeta, saya bukan pendoa, saya penatua. Penatua secara khusus nih Tuhan kasih tahu nih, penatua dipanggil untuk doakan jemaat, doa kesembuhan. Supaya penatua itu doakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Maka apa yang terjadi? Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saya lanjut langsung ya. Yang ketiga, saya menemukan di dalam Bible, Tuhan bisa menyembuhkan melalui sapu tangan dan kain. Ayo, kalau pelayanan healing water udah viral, penumpangan tangan udah viral, live streaming ini udah viral, jadi berkat banyak orang diterima, banyak rasa manfaatnya. Tapi pelayanan di akhir zaman ini sapu tangan dan kain, ayo, jika Tuhan memanggilmu untuk pelayanan doa kesembuhan, bisa menjadi satu warna Anda menjadi pembawa pelayanan sapu tangan dan kain, ya. Jadi saya akan sampaikan di sini, Tuhan bisa menolongmu dan menyembuhkanmu melalui sapu tangan dan kain. Di mana ayatnya? Kisah Para Rasul, ya, pasal 19 ayat 11 sampai 12. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Kisah Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Puji Tuhan. Ada tertulis, oleh Paulus, Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Luar biasa. Jadi di sini saya sampaikan ini tidak untuk mengkultuskan Rasul Paulus, tidak untuk mendewakan seseorang, tetapi orang percaya itu membawa kuasa ilahi. Artinya saya dan Anda pun ketika percaya pada Injil, kuasa ilahi bisa terjadi. Bukan kuasa dari Paulus, bukan kuasa dari Andi Simon, tapi kuasa Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya. Itu tercatat di dalam Yohanes 1 ayat 12. Setiap anak Tuhan diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Dan di sini kita melihat sapu tangan dan kain Tuhan bisa pakai untuk menolong dan menyembuhkan kita. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, melalui tumpangan tangan. Ketika rame-rame melalui tumpangan tangan. Tercatat di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17 sampai 18. Ya, saya agak ngebut ya, karena supaya bisa waktunya kena semuanya. Kisah Rasul 9 ayat 17 sampai 18. Ada tertulis, lalu pergilah Aneas ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menumpahkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui.
Saya lanjut langsung ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Penumpangan tangan. Terjadi apa? Ada selaput yang menutupi retina dan mata itu gugur. Jadi Tuhan bisa menolongmu melalui penumpangan tangan. Puji Tuhan. Dan satu lagi, ada beberapa hal yang lain, cuma saya membagikan hari ini ayat-ayat ini kiranya kita terberkati. Satu lagi, Tuhan bisa menolong dan menyembuhkanmu seperti di dalam Bible melalui bayangan. Ketika rame-rame melalui bayangan. Wow. Dan ini sudah saya mendapat rema dan inspirasi sudah sejak 20 tahun lebih yang lalu. Dan benar-benar firman yang kita aminkan, imani, hidupi, amalkan terjadi. Banyak hal saya mau cerita waktu kita nanti next time, next day ya. Nah, Tuhan menolak bayangan di mana ayatnya Kisah Para Rasul pasal 5 ya. Mulai ayat 14 sampai ayat 16. Puji Tuhan. Silakan diketik Kisah Para Rasul 5 ayat 14 sampai 16. Puji Tuhan. Saya bacakan. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan. Saya lompat ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar jalan raya dan membaringkan balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya kena salah seorang dari mereka dan mereka disembuhkan. 16 saudara baca sendiri. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali buat firman yang sudah kami dengar. Terberkatilah Engkau Tuhan dalam segala kemuliaan-Mu, kebenaran hidup yang sudah mengubahkan kami, menyembuhkan kami yang lemah, yang sakit. Kami mendapat kesehatan, kekuatan yang baru lewat firman-Mu. Dengan urapan Roh Kudus, urapan yang baru. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, angkat tanganmu dan terima urapan kesembuhan, urapan Roh Kudus, urapan yang baru. Dalam nama Yesus, henak horohai kainaka rokobahai. Dalam nama Yesus, kesembuhan turun bagi orang-orang sakit, pemulihan terjadi setiap hati, dan kebangkitan, kebangunan rohani terjadi kepada setiap jiwa. Revival, terobosan. Tuhan, biarlah semua rencana-Mu atas bumi ini, atas hidup kami, keluarga, pelayanan, pekerjaan yang ada, tergenapi dengan campur tangan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Terima kasih Bapa, buat hari yang baru ini kami mengucap syukur. Berkat Tuhan, berkat sehat, berkat sukacita, berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Angkatlah air minum dan minyak Bapak Ibu yang sudah kita siapkan. Puji Tuhan, ya. Air minum yang sudah Bapak Ibu siapkan, kita akan masuk dalam doa berkat, healing water
dan kiranya semua boleh menjadi berkat. Minyak yang Anda mau diberkati, ya silahkan diangkat. Puji Tuhan, air minum dan minyak di tangan Anda, tangan kita sekalian. Saya berdoa, diberkatilah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Glory to God. Air minum tangan Anda diberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan diminum air berkat dan dioleskan minyak urapan ini jadi berkat kesembuhan bagi Anda atau keluarga yang membutuhkan. Tuhan punya cara untuk menolong kita, termasuk lewat air dan minyak yang sudah kita baca dari firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Syukur sekali, segar banget, dalam keadaan terberkati, segar, bugar, angkat tangan Bapak Ibu, terimalah berkat, rahmat anugerah, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus atas hidupmu, keluargamu, kesehatanmu sepanjang hari ini. Apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita layani, semuanya memuliakan Tuhan, Tuhan disenangkan, Tuhan memberkati. Mari masuklah semua kita di hari yang baru ini dalam perlindungannya, kasih setianya, kebajikan dan kemurahannya menyertai kita hari ini. Terimalah dengan ucapan syukur dalam nama Yesus yang materaikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa berkat sudah tersampaikan dan selamat masuk di hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Dari semuanya, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus selalu beserta kita hari bahkan sampai selama-lamanya. Bless you. Kalau saudara terberkati dengan pelayanan ini, silakan di-subscribe di channel YouTube Pastor Randy Simon TV atau di akun TikTok, akun Facebook, ataupun akun di Instagram. Terima kasih, sehat selalu ya. Kami hadir setiap pagi jam 6.05 kurang lebih. Wita, makasih banget. Ciara, Cece, dan semuanya pemirsa yang baik hati, yang memberkati Pastor Randy Simon lewat gift, stiker, dan bintang. Terima kasih, saya pribadi dengan ini sangat bersyukur merasa ya saudara care gitu, merasa saudara mengasihi dengan hadirnya komen, ada yang kasih berkat, saya terima kasih, puji Tuhan, sama-sama, terima kasih sama-sama, saya senang kok bisa melayani Bapak Ibu sekalian, ya, dadah semuanya, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji sertai kita sampai selama-lamanya. Banyak bertanya kapan ke Tarutun, kapan ke Surabaya, dan kota-kota yang lain banyak bertanya. Ya, doakan sama Tuhan, saya hamba Tuhan, jadi padaku apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kiranya mendekati momen-momen Natal, mendekati Desember setelah Agustusan ini, kita satu hari bisa ketemu, meet up dalam satu kebaktian, di mana pastor akan berdoa dan bisa melayani Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Terima kasih semuanya, ya.
Eh, udah kan tadi semuanya tidak ketinggalan kan? Baik. Oke, saya syukur ke Medan Pak Pester, ya puji Tuhan. Salam dari Amerika, senang sekali. Ada juga Muara Enim. Itu Muara Enim di mana Muara Enim ya? Kalau Muara Jawa ada di seputar Handil, ya. Kalau Muara Enim itu di mana? Puji Tuhan. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian, ya. Palembang, halo Palembang, puji Tuhan. Ya, tuh ada yang request beberapa disampaikan, Pester jangan turun dulu kalau bisa itu pujian. Oke, saya setuju, pujian segala perkara, dan juga ada permintaan memang pujian segala perkara. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya apa? Tuhan Yesus setia. Pujian ini menghantar semua kita masuk di hari berkat, hari yang baru. Semangat. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Aku bernafas ini dengan lega karena Tuhan baik selama-lamanya. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Makasih infonya, bless you. Tak pernah Yesus kecewakan. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus setia banget. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, diberkati, diberkati, diberkati. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sampai hari ini kami rasakan, Engkau nyatakan terbukti. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kasih, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Oh, selamanya
Yesus bekerja untuk datangkan kebaikan bagi setiap orang-orang, bagi setiap oma-oma, opa-opa, opung-opung, cece bapak ibu yang terkasih, yang mengasihinya. Amin. Yeay. Lucu sekali gift-gift di TikTok itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat masuk di hari yang baru ya. Semoga berkat semuanya. Dadah. Kau yang dulu ada sebelum dunia, kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Penuh kasihmu, takkan bersihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah.